Sebenarnya ada 3 hal yang bisa diselamatkan kalau Raden mengawini wanita itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali dengan saya Nini Deot Karuhun Katung. Kembali hari ini saya akan tampilkan sebuah cuplikan dari kisah Tutur Tinular versi tahun 1997. Dan untuk kali ini mengetengahkan episode yang ke-7 dengan judul Balada Cinta Mesin bagian yang ke-9. Dalam kisah sebelumnya diceritakan seorang mesin telah diruda paksa oleh Arya Dwipangga sehingga ia telah mengandung, dan kemudian Empu Hanggareksa meminta kepada Arya Kamandanu untuk mengawininya. Akan tetapi Arya Kamandanu menolak dikarenakan mesin telah mengandung anak Arya Dwipangga. Nyi Ronggot kemudian memberikan wejangan kepada Arya Kamandanu agar Arya Kamandanu bersedia menikahi Mesin, dan ada 3 hal yang bisa diselamatkan jika Arya Kamandanu mau menikahi Mesin. Pertama, Raden akan menyelamatkan bayi yang ada dalam kandungan wanita itu. Kedua, Raden akan memberikan kekuatan semangat kepada seorang wanita yang putus asa. Dikatakan oleh Nyi Ronggot bahwasanya jika Arya Kamandanu menikahi Mesin, maka Arya Kamandanu berjasa besar karena telah menyelamatkan seorang bayi yang dikandung oleh Mesin, dan juga memberikan semangat kepada seorang wanita yang saat ini telah putus asa. Ketiga, Raden akan mengangkat aib yang akan menimpa orang tua Raden sendiri. Kata-kata yang diucapkan oleh Nyi Ronggot sepertinya merasuk ke dalam hati Arya Kamandanu. Maka dari itu Arya Kamandanu pun berpikir keras. Pernikahan Arya Kamandanu dan Mesin pun akhirnya dilaksanakan. Empu Hanggareksa merasa lega karena Arya Kamandanu bersedia berbesar hati untuk menerima Mesin. Tanpa disadari oleh Empu Hanggareksa dan juga yang lainnya, 10 orang telah memasang aji sirep sehingga membuat para tamu undangan berikut Empu Hanggareksa dan juga Arya Kamandanu merasakan kantuk yang sangat berat. Aji sirep yang diterapkan oleh seseorang tersebut ternyata sangat kuat, sehingga membuat Empu Hanggareksa tak kuasa menahan kantuk yang begitu berat dirasakannya. Empu Hanggareksa tergeletak di tempat di mana Arya Kamandanu usai melangsungkan pernikahan. Begitupun juga dengan Arya Kamandanu. Arya Kamandanu terjatuh di samping tempat tidur Mesin, dan ia belum sampai ke peraduan yang mana Mesin telah terlebih dahulu tertidur. Seseorang yang telah menerapkan aji sirep kemudian mengendap-endap memasuki ruangan di mana Arya Kamandanu telah melangsungkan pernikahan. Di sisi lain, tampak Arya Dwipangga pun berada di sana mengamati sekeliling. Seseorang yang telah menerapkan aji sirep itu ternyata bermaksud menculik Arya Kamandanu. Ketika Arya Kamandanu telah terlelap dalam tidurnya, maka seseorang itu membawa Arya Kamandanu. Sebentar lagi kamu akan ke neraka. Rake Pantanjana akan membunuhmu. Rupanya
Dalang Aji Sirep dan juga penculikan itu semua didalangi oleh Arya Dwi Pangga. Setelah Arya Kamandanu berhasil diculik kemudian diikat kepada sebatang pohon, dan Arya Dwi Pangga mengatakan kepada Arya Kamandanu bahwasanya Arya Kamandanu akan dibunuh oleh Rake Patacana. Dan asal kamu tahu, Mesin sudah aku laporkan kepada prajurit gelang-gelang. Dia dan juga Hanggareksa pasti akan ditangkap. Dikatakan oleh Arya Dwi Pangga bahwasanya Arya Dwi Pangga telah melaporkan keberadaan Mesin di rumah Empu Hanggareksa. Maka Mesin dan juga Empu Hanggareksa akan ditangkap oleh kerajaan gelang-gelang. Begitu juga dengan Arya Kamandanu. Kamu pun akan ditangkap kalau berani pulang ke Kurawan. Binatang pun tidak akan tega mencelakakan saudara dan orang tuanya sendiri. Arya Kamandanu dalam keadaan terikat, ia berkata kepada Arya Dwi Pangga bahwasanya seekor binatang pun tidak akan tega mencelakai saudaranya ataupun orang tuanya sendiri. Aku mampu untuk melakukan yang lebih dari itu, Kamandanu. Sambil terkekeh-kekeh, Arya Dwi Pangga berkata bahwasanya ia bisa lebih daripada apa yang dikatakan oleh Arya Kamandanu. Cepat sarungkan pedang itu. Kisanak bisa mati. Rakai Pancatyana bermaksud membunuh Arya Kamandanu dengan pedang naga puspa agar pedang itu bisa membunuh tuannya sendiri. Akan tetapi Rakai Pancatyana justru tersedot oleh tenaga yang dialirkan dari pedang naga puspa. Arya Dwi Pangga dan juga Aki Pamungsu yang menyaksikan semuanya kemudian melarikan diri. Beruntung Arya Kamandanu ditolong oleh gadis anak dari Rakai Pancatyana untuk melepaskan tali yang diikatkan pada tangan Arya Kamandanu, sehingga Arya Kamandanu bisa kembali mengambil pedang naga puspa dan disarungkan kepada sarungnya. Empu Hanggareksa tertegun di sebuah pondok yang dahulu pernah dijadikan sebagai tempat untuk membuat senjata. Ia merenungi semua kejadian demi kejadian yang terjadi pada keluarga Empu Hanggareksa. Anak-anak dari Empu Hanggareksa, baik itu Arya Dwi Pangga dan juga Arya Kamandanu. Jangan takut, aku istrimu Kakang Empu. Sri Managi, kau datang menjemputku? Empu Hanggareksa merasa bahwasanya istrinya yaitu Sri Managi hadir di hadapan Empu Hanggareksa. Empu Hanggareksa merasa umurnya sudah tidak lama lagi dan ia merasa bahwasanya Sri Managi tengah menjemput dirinya. Bangun! Bangun! Ayo! Empu Hanggareksa sangat terkejut ketika ia bangun dari tidurnya. Tiba-tiba saja puluhan mata tombak telah terhunus di hadapannya. Ayo! Ayo! Ayo ikut! Ayo! Nyi Ronggot yang kala itu tengah terlelap dalam tidurnya, tiba-tiba saja mendengar suara ribut-ribut dari arah bilik Empu Hanggareksa. Maka Nyi Ronggot pun segera terbangun dari tidurnya.